بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه أجمعين. The Healers, hadirin pemirsa yang saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam kesempatan penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin pemirsa The Healers yang dirahmati Allah, izinkan saya memulai dengan sebuah kisah yang mengandung pelajaran mendalam yang saya dapatkan dari tulisan saudara saya, kakak saya tercinta Usman Soekarno Arsal Al-Habsyi. Ada seorang tukang kayu sederhana yang hidup penuh kerja keras. Suatu hari ia mendatangi seorang ulama besar, yaitu seorang tokoh yang disebut Ayatullah Araki, untuk meminta nasihat. Dengan nada penuh harap ia berkata, "Ayahanda, pekerjaan saya membuat pintu dan jendela, tapi saya merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidup saya. Bagaimana saya bisa menjaga hati ini dari segala yang tidak layak masuk?" Ulama itu tersenyum lalu menjawab, "Nah, sebagaimana engkau membuat pintu untuk melindungi rumahmu dari angin, debu, dan tamu tak diundang, buatlah pula pintu di hatimu. Pilihlah dengan bijak apa yang layak masuk ke dalamnya. Jangan biarkan hal-hal buruk seperti iri, dengki, dan kebencian mencemari ruang hatimu yang suci." Hadirin pemirsa The Healers yang saya cintai, kisah ini memberi kita pelajaran penting tentang menjaga hati. Sebab hati adalah pusat dari segala niat dan tindakan. Rasulullah SAW bersabda, "Ingatlah, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Di bulan Ramadan yang penuh rahmat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki hati. Ramadan adalah bulan penyucian, di mana setiap ibadah yang kita lakukan tidak hanya untuk melatih tubuh kita untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi juga untuk melatih hati kita menahan hawa nafsu, prasangka buruk, dan sifat-sifat tercela. Coba kita refleksikan sejenak, apa yang selama ini masuk ke hati kita? Apakah kita membiarkan hal-hal buruk seperti dendam, amarah, atau kesombongan berdiam di sana? Atau apakah kita sudah memenuhi hati kita dengan kebaikan, rasa kasih sayang, dan rasa syukur? Hadirin pemirsa The Healers yang dirahmati Allah, membuat pintu di hati seperti disampaikan ulama Araki, artinya kita harus selektif terhadap apa yang kita izinkan masuk ke dalamnya. Ramadan adalah waktu terbaik untuk memasang pintu baru di hati kita. Mulailah dengan memperbanyak zikir, memperbaiki sholat, memperbanyak sholat sunnah, dan membaca Al-Quran. Setiap amal baik yang kita lakukan di bulan ini akan menjadi filter yang melindungi hati kita dari penyakit-penyakit rohani. Jika ada prasangka buruk terhadap seseorang, buanglah. Jika ada rasa benci yang tersimpan lama, maafkanlah. Jika ada kesombongan yang membuat kita merasa lebih baik dari orang lain, rendahkan diri di hadapan Allah. Sebab hanya dengan hati yang bersih kita bisa mendekat kepadanya. Hadirin pemirsa The Healers yang saya hormati,
Kita semua adalah tukang kayu bagi hati kita sendiri. Kita bertanggung jawab untuk membuat pintu yang kokoh, jendela-jendela yang bersih, dan ruang yang suci di hati kita. Dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus, insya Allah kita akan mampu merasakan kebahagiaan sejati dalam beribadah, dalam berhubungan dengan sesama, dan dalam perjalanan hidup kita. Semoga di bulan Ramadan ini kita semua tanpa kecuali dapat memperbaiki hati kita, menjadikannya rumah bagi keimanan, ketakwaan, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh tidak ada keindahan yang sejati kecuali ketenangan di dalam hati. Membersihkan hati adalah menghidupkan jiwa, menghidupkan kenikmatan dan kebahagiaan sejati. Sungguh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya datang serta-merta dalam kehidupan kita, kecuali kita melatih diri kita untuk menuju dan mendatanginya senantiasa. Nikmati bulan Ramadan ini, nikmati hidangan Ramadan yang indah ini untuk kalbu kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.